Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Android untuk memenuhi mata kuliah Inovasi Media Pembelajaran Biologi. Untuk anggota dari kelompok 5 sendiri ada Berliana Putri Athena, NIM 24, Triwidianti, NIM 25, Harindiah Eka Saputri, NIM 26, Desi Novitasari, NIM 27, dan Oktavia Ayuningrum, NIM 28. Latar belakang keberhasilan pendidikan tergantung dari beberapa faktor, antara lain siswa itu sendiri, materi pelajaran, guru, dan orang tua. Paling tidak, guru harus menguasai materi yang diajarkan dan terampil dalam menyajikannya. Ibrahim, tahun 2000. Pada kegiatan pembelajaran, guru mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. Oleh sebab itu, guru tidak hanya dituntut profesional di bidangnya, tetapi lebih dari itu, guru dituntut memiliki komitmen yang tinggi atas terselenggaranya pengajaran yang lebih efektif dan efisien. Paradigma pembelajaran abad ke-21 mengharuskan guru mampu menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi, atau TIK. Guru dituntut untuk memiliki pengetahuan akan pedagogi, konten, dan teknologi sebagai keterampilan mengajarnya. Sehingga tercipta pembelajaran yang inovatif. Teknologikal, pedagogikal, kontek, dan knowledge atau TEPAK merupakan sebuah kerangka kerja dalam mendesain model pembelajaran baru dengan mengintegrasikan teknologi dalam mengajar. 3 aspek utama dalam TEPAK yaitu teknologi, pedagogi, dan konten serta interaksi di antara setiap dua pengetahuan tersebut dan di antara semua pengetahuan tersebut. Koehler dan Misra, tahun 2008. Media pembelajaran berbasis multimedia dalam kelas dikembangkan atas dasar asumsi bahwa proses komunikasi di dalam pembelajaran akan lebih bermakna, menarik bagi siswa, dan memberikan kemudahan untuk memahami materi. Pembelajaran tidak hanya berlangsung secara formal di dalam kelas, tetapi dapat dilakukan dimanapun ketika siswa mendapat pengetahuan dan hal baru yang positif dan menambah wawasannya. Menurut Resource Context can support learning atau sumber belajar yang luas dapat mendukung belajar. Lanjut, menurut Mills 2006 menyatakan bahwa mengintegrasikan TIK ke dalam kurikulum kelas menjadi bagian yang tidak akan terpisahkan dari pengajaran yang baik. Teknologi pembelajaran dalam bentuk penggunaan media berbasis TIK dapat mengatasi masalah belajar siswa dan juga guru dalam menyampaikan materi. Perantara teknologi secara tidak langsung akan menstimulus siswa untuk belajar mandiri dan membantu siswa dalam belajar. Media pembelajaran yang memanfaatkan berbagai software teknologi memberi kontribusi terhadap ketuntasan hasil belajar yang memuaskan bagi siswa. Salah satu media pembelajaran yang berbasis TIK adalah media pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis multimedia dalam kelas yang dikembangkan atas dasar asumsi bahwa proses komunikasi di dalam pembelajaran akan lebih bermakna, menarik bagi siswa, dan memberikan kemudahan untuk memahami materi. Pembelajarannya tidak hanya berlangsung secara formal saja, tetapi dapat dilakukan dimanapun ketika siswa
mendapat pengetahuan dan hal baru yang lebih positif dan menambah wawasannya. Menurut Resort Rights Context and Super Learning, sumber belajar yang luas dapat mendukung belajar. Lebih lanjut, Mills 2006 menyatakan bahwa mengintegrasikan TIK ke dalam kurikulum kelas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengajaran yang baik. Teknologi pembelajaran dalam bentuk penggunaan media berbasis TIK dapat mengatasi masalah belajar siswa juga guru dalam penyampaian materi. Perantara teknologi secara tidak langsung menstimulus siswa untuk belajar mandiri dan membantu siswa dalam belajar. Media pembelajaran yang memanfaatkan berbagai software teknologi memberi kontribusi terhadap ketuntasan hasil belajar yang memuaskan. Salah satu media pembelajaran yang berbasis TIK adalah media pembelajaran yang memanfaatkan media interaktif yang berbasis aplikasi Android, di mana pembelajaran interaktif berbasis Android tersebut merupakan tuntutan seiring majunya teknologi. Software tersebut dibuat bisa dikatakan sebagai teknologi tepat guna, yakni tepat di siswa yang saat ini sudah handphone minded. Tujuan pembuatan media pembelajaran ini adalah yang pertama, untuk membuat kegiatan pembelajaran pada materi sistem reproduksi yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret sehingga lebih mudah dipahami siswa. Kemudian yang kedua, untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan namun mendalam. Yang ketiga, untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas siswa. Yang keempat, untuk menciptakan sebuah media pembelajaran yang efisien, menarik, dan mudah diakses, terutama pada materi sistem reproduksi. Alat dan bahan. 1. Alat: A. Laptop, B. HP. 2. Bahan: A. Kuota, B. Buku biologi SMA kelas 9 tentang sistem reproduksi. Cara kerja membuat media pembelajaran berbasis Android yaitu yang pertama, membuat materi menggunakan slide PowerPoint dengan memanfaatkan fasilitas hyperlink. Yang kedua, menonaktifkan on mouse click dan semua tombol pada slide PowerPoint. Yang ketiga, membuat evaluasi materi menggunakan eSpring. Yang keempat, publish materi menggunakan eSpring. Yang kelima, mengubah file materi PowerPoint ke Android menggunakan aplikasi website 2 aplikasi. Yang terakhir, menginstal aplikasi ke Android. Oke, selanjutnya adalah cara penggunaan aplikasi Android untuk pada materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebelum menggunakan aplikasi Android ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menginstal terlebih dahulu aplikasi Android untuk materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, setelah aplikasi tersebut terpasang pada Android kita, maka pada layar utama menu Android kita akan terdapat icon seperti yang tertera pada layar ini. Nah, ini merupakan simbol atau icon dari aplikasi Android sistem reproduksi pada manusia. Nah, setelah aplikasi ini sudah terpasang, maka kita sudah dapat mengoperasikan atau menggunakan aplikasi tersebut. Oke, langsung saja kita mencoba penggunaan aplikasi tersebut dengan cara mengklik icon aplikasi sistem reproduksi pada layar handphone kita. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita mengklik tulisan yang ada di bagian pojok kanan atas yang bertuliskan View in Browser. Kemudian akan muncul menu utama seperti ini. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi Android tentang sistem reproduksi pada manusia.
Nah, untuk dapat menjalankannya, kita dapat mengklik tombol play pengoperasian aplikasi ini. Nah, setelah kita mulai, maka akan ada tampilan yaitu menu-menu yang disajikan pada aplikasi ini, yaitu ada menu kompetensi, ada materi, ada video pembelajaran, kemudian ada gambar-gambar yang berkaitan dengan materi, kemudian ada evaluasi atau latihan soal, kemudian ada daftar pustaka. Nah, pada bagian bawah, tengah bawah ini terdapat menu home yang membawa kita ke menu utama tadi. Oke, langsung saja kita mulai dari menu yang pertama, yaitu ada menu kompetensi. Kita buka. Pada menu kompetensi ini kita dapat melihat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Oke, di menu kompetensi. Lalu kita kembali lagi ke menu tadi dengan mengklik tombol home yang ada di bagian bawah tengah. Selanjutnya yaitu kita mencoba pada menu materi. Nah, pada menu materi ini akan disajikan materi-materi yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia. Nah, ini ada beberapa slide. Nah, untuk pengoperasiannya sendiri, untuk dapat melanjutkan ke slide berikutnya, kita dapat mengklik tombol panah yang berada di pojok kanan bawah bagian sini untuk menuju ke slide berikutnya. Nah, untuk dapat kembali ke slide yang sebelumnya, kita cukup mengklik tombol panah yang berada di pojok kiri bawah yang berwarna kuning ini. Oke, seperti itu. Nah, untuk beralih ke menu selanjutnya, seperti langkah yang tadi, kita klik tombol home yang berada di tengah bawah. Oke, kemudian kita mencoba pada menu video pembelajaran. Kita klik. Nah, pada menu video pembelajaran ini terdapat video pembelajaran yang berkaitan dengan sistem reproduksi manusia. Nah, yang ditampilkan ini yaitu video tentang pergaulan bebas. Dapat dinyalakan. Dapat dipercepat, diperlambat, dan suaranya juga dapat dimatikan. Seperti itu. Oke, kita kembali ke menu-menu dan kita coba menu yang lainnya. Kemudian kita mencoba pada menu gambar pembelajaran. Nah, di dalam menu-menu gambar pembelajaran ini terdapat gambar-gambar yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia. Tidak jauh berbeda dengan menu materi yang sudah dijelaskan tadi. Untuk dapat menuju ke slide berikutnya, kita cukup menekan tombol panah yang berada di pojok kanan bawah dan pojok kiri bawah. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu ada menu evaluasi. Nah, pada menu evaluasi ini terdapat latihan soal. Kita coba dengan mengklik icon evaluasi. Akan muncul tampilan seperti ini, yaitu selamat datang dan selamat mengerjakan evaluasi pada sistem reproduksi. Nah, untuk menuju ke halaman berikutnya, kita mengklik tombol panah yang berada di pojok kanan bawah yang menuju ke kanan ini. Ini menuju ke halaman berikutnya. Kita coba mengklik. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, yaitu kita diminta untuk mengisi identitas kita. Ada nama siswa, kemudian ada nomor absen siswa dan kelas siswa. Oke, kita coba operasikan pada menu evaluasi ini. Sebagai contoh saja, ini namanya kita kasih Budi. Oke, nomor absen 1
dari kelas 11A. Oke. Setelah itu untuk dapat menuju ke latihan soalnya, kita cukup mengklik tombol panah yang berada di pojok kanan bawah, yang bagian atas atau yang menghadap ke kanan ini. Kita klik. Nah, setelah itu akan muncul soal-soal yang sudah disediakan. Pada latihan soal ini ada batas waktu pengerjaannya, ada timingnya yang berada di bagian atas layar. Oke, kita coba mengerjakan. Berikut adalah saluran reproduksi pada pria secara urut. Berikut ini adalah saluran reproduksi pada pria secara urut. Oke, kita jawab secara acak saja ya. Oke, seumpama kita jawab itu. Kemudian untuk next atau menuju ke soal berikutnya, kita cukup mengklik tombol yang ada di bagian pojok kanan bawah yang menghadap ke kanan. Oke, nah setelah itu akan langsung muncul jawaban dari soal yang sudah kita jawab. Di situ akan langsung diberitahu jawaban yang benar itu yang mana. Nah, ternyata soal yang kita kerjakan tadi adalah salah. Jawaban yang benar adalah B. Testis epididymis vas deferens uretra dan penis. Oke. Untuk menuju ke soal berikutnya, kita cukup mengklik tombol yang berada di pojok kanan bawah. Dan begitu pun seterusnya. Nah, setelah kita melakukan pengerjaan soal sampai selesai, maka pada akhir pengerjaan akan langsung ditampilkan skors dari pengerjaan latihan soal kita seperti pada gambar. Nah, selain sudah ditampilkan skor kita juga dapat mereview atau melihat ulang soal-soal dan jawaban yang sudah kita kerjakan dengan mengklik icon review quiz seperti ini. Next. Kita dapat mereview atau mempelajari kembali soal-soal yang sudah kita kerjakan dan mana yang salah, mana yang benar. Oke. Untuk kembali ke menu tadi, cukup kita klik tombol X yang berada di bagian pojok kanan atas. Oke, kita next. Nah, kemudian kita kembali ke home. Yang terakhir adalah menu daftar pustaka. Ini daftar pustaka ini merupakan referensi yang kita gunakan dalam penyusunan materi pada aplikasi Android tentang sistem reproduksi pada manusia. Oke, kita kembali ke home, ke tampilan utama. Nah, seperti itulah cara penggunaan aplikasi Android tentang sistem reproduksi pada manusia. Hasil inovasi media pembelajaran biologi berbasis teknologi dari kelompok kami. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam penyampaian kata, kami mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.